Ya moga-moga hasilnya memang tidak berpengaruh. Mau menang 10-0, mau kalah 100-0 pun tetap lolos kan. Jadi memang yang harus dilakukan oleh Patrick Kluivert dan tim asistennya ada Danny Lanza, kemudian Alex Pastoor, bagaimana meramu tim ini supaya lebih solid lagi gitu. Non teknis ini yang luar biasa di Arab itu. Mungkin ingat waktu lawan Bahrain kita tandang di sana ya, kita diakalin gitu kan. Dimainkan lah gitu. Sedikit terhibur lah, sangat terhibur, bukan sedikit tapi sangat terhibur dengan permainan pemain-pemain timnas sekarang ini. Lebih jalan, lebih ketika diserang itu kalau dulu gitu zaman itu deg-degan sekali gitu. Atau yang jelas itu ya pertandingan lah. Yang saya lihat wasit itu ya bisa dibeli kan. Wasit itu ya juga manusia gitu kan, yang masih membutuhkan yang masih mempunyai kebutuhan lah gitu kan. Ketika wasit sudah bisa dibeli gitu kan. Nah, ini yang menjadi bahayanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara Bogor. Timnas Indonesia memiliki peluang untuk pertama kalinya lolos ke putaran Piala Dunia tahun 2026. Namun sebelum hal itu terwujud, masih ada satu lagi babak kualifikasi yang akan ditempuh oleh Indonesia, yaitu putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana Indonesia saat ini menempati posisi 3 di grup C putaran ketiga. Keempat ya? Keempat ya? Bawah Arab Saudi kan? Bawah Arab Saudi ya? Pokoknya antara ketiga dan keempat lah. Ya. Nah, sekarang kita akan membahas bersama Dewan Redaksi Radar Bogor, Kang Untung. Gimana Kang? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Peluang timnas Indonesia di putaran keempat nanti seperti apa Kang? Karena kan kita pasti bakal ketemu tim-tim dari Arab ya? Gimana? Peluangnya sih cukup realistis lah, cukup besar lah gitu kan untuk bisa lolos. Karena ya sore hari ini kan timnas kita ini sudah ditangani Patrick Kluivert itu udah hampir 1, 2, 3 pertandingan berarti kan. 3 pertandingan yang sudah dilakonin. Lawan Australia kita kalah 1-5 ya. Kemudian menang lawan Bahrain 1-0 dan menang lawan Cina juga 1-0. Nah, ini yang keempat, berarti sore ini kita bertanding lawan Jepang. Ya moga-moga hasilnya memang tidak berpengaruh. Mau menang 10-0, mau kalah 100-0 pun tetap lolos kan. Jadi memang yang harus dilakukan oleh Patrick Kluivert dan tim asistennya ada Danny Lanza, kemudian Alex Pastoor, bagaimana meramu tim ini supaya lebih solid lagi gitu, Bro Ri. Jadi mau nggak mau pertandingan ini bisa dijadikan ajang untuk uji coba, untuk merubah skema pertandingan atau skema susunan pemain lah gitu. Apalagi kan di 3 pertandingan sebelumnya juga ada perubahan-perubahan yang mendasar, terutama waktu lawan Australia. Nah, di lawan Bahrain sama Cina kan saya kira itu formasi yang paling oke lah, paling top. Dan ya itu juga berhasil, alhamdulillah berhasil dilakukan mekanisme ataupun sistem strategi lah gitu kan, line up yang sudah disusun oleh tim pelatih. Makanya lawan Jepang kemungkinan ya mau nggak mau ya harus melakukan sedikit perubahan lah. Apalagi kan yang saya dengar ya Rizky Ridho nggak main karena cedera gitu. Ada penggantinya. Kemudian ya di depan juga sama ada perubahan. Sananta juga dicoret, diganti dengan pemain-pemain kayak Lili Pali, Struix, dan satu lagi Ole Romani. Makanya peluang kita nanti itu mungkin ya kita masuk grupnya Qatar gitu. Qatar tuan rumah, peluangnya juga cukup besar. Tapi peluang dalam artian teknisnya gitu. Tapi kalau misalkan di luar teknis, nah itu yang belum bisa diprediksi gitu. Karena dua prediksi non teknis ini yang luar biasa di Arab itu. Mungkin ingat waktu lawan Bahrain kita tandang di sana ya, kita diakalin gitu kan. Dimainkan lah gitu. Mungkin pernah lihat juga waktu pertandingan Qatar lawan India lah kalau nggak salah itu. Bolanya udah out gitu kan. Udah 30 tapi
tidak dibilang out karena ada kepentingan seperti itulah yang kita khawatirkan ketika bermain di di tanah-tanah Arab gitu. Itu mungkin Bang Ruri. Ya, Kang, kalau Indonesia kan melawan tim dari Arab sebenarnya peluangnya bisa dibilang sering menang ya, jarang kalah. Terakhir kalah ya itu waktu lawan Bahrain 10-0. Ya, Ya, dulu terakhir. ya dulu. Terus sejak STY itu kalah itu pada saat di putaran kedua atau putaran ketiga Piala Dunia 2022. Saat itu Indonesia kalah di pertandingan kedua melawan kalau saya salah lawan Jordania, lawan siapa saya lupa. Terus setelah itu menang lawan Kuwait. Ya. Dan setelah itu nggak pernah kalah. Paling lawan Bahrain harusnya kita menang, tapi tragedi yang 90 plus 6 menit ya. itu 2-2. Ya. Lawan Arab Saudi di pertemuan pertama 1-1, terus pertemuan kedua menang kita pertama kali 2-0. Setelah itu lawan Bahrain pertemuan kedua menang 1-0. Dan iya, sejak era STY terakhir kalah itu lawan negara Arab itu di saat kualifikasi Piala Dunia sekaligus juga kualifikasi Piala Asia 2023. Itu terakhir kalah lawan Jordania atau lawan mana gitu. Itu mungkin, untuk yang di kelompok senior ya, kelompok senior. Kalau lihat peluang kita andai kata bergabung misalkan di grupnya Qatar gitu, Indonesia bisa nggak untuk kembali menang tanpa ada macam-macam ya? Ya, pasti bisa itu. Saya yakin bisa karena memang kalau statistik tadi kan itu yang sebelum-sebelumnya gitu, yang sebelum-sebelumnya itu di era kepelatihan STY gitu kan. Mungkin materi pemainan juga jauh berbeda dengan sekarang gitu. Kalau yang sekarang kan saya kira udah perbedaannya itu kalau dulu mungkin zaman STY itu 60% lah gitu kan kekuatan yang ada. Mungkin sekarang bisa nyampe 80-85% lah gitu. Memang untuk mencapai 100 itu juga butuh waktu. Tapi paling tidak di masa era kepelatihan Patrick Kluivert, Danny Lanzat dan Alex Pastoor ini yang sangat luar biasa gitu. Saya kira yang otak pemikirnya itu di situ kan ada Alex Pastoor gitu yang sangat meramu dan yang mikirnya di situ, pemikirnya kan di situ gitu, Alex Pastoornya itu. Jadi saya yakin kalau misalkan tidak ada faktor-faktor non teknis tadi itu, ya Indonesia sangat mudah sekali lolos itu. Di atas kertas sih mungkin ya kalau misalkan ini ya kita di atas mereka, di atas Qatar, di atas mungkin Irak gitu kan. Kita aja waktu lawan Irak kan memang kalah lah waktu di ronde 2 ya. Kalah 1-5, kemudian di GBK juga 3-1 kalau nggak salah. Kita hanya kalah lawan Irak saja. Iya, Irak. Tapi kan itu komposisinya jauh beda kan. Komposisi yang sekarang, makanya statistik itu sebenarnya juga tidak berlaku juga gitu. Kalau misalkan tidak make sense lah gitu. Kalau dibandingkan dengan era sekarang gitu. Era sekarang saya kira lebih disiplinnya juga pemain-pemain juga cukup luar biasa. Kemudian game plan-nya itu yang mulai terlihat lah gitu. Kita juga sedikit terhibur lah, sangat terhibur, bukan sedikit tapi sangat terhibur dengan permainan pemain-pemain timnas sekarang ini. Lebih jalan, lebih ketika diserang itu kalau dulu gitu zaman itu deg-degan sekali gitu. Tapi kalau sekarang kita punya trio di belakang yang cukup kuat, ada Jay Jazz, kemudian ada Rizky Ridho, kemudian satu lagi yang tengah itu Habner. Itu kalau Juplay kan di tengah, dia juga luar biasa itu pemain. Jadi pemotong serangan dari lawan itu baik Bahrain maupun Cina itu benar-benar sosok João Pelipes ini sangat menjadi benteng yang sangat tangguh gitu. Beda dengan era ST ketika tidak ada Pelupesi ya kita sangat mudah sekali diserang. Makanya itu tadi ketika udah diserang itu kita sebagai penggemar ataupun penonton
sangat deg-degan terus gitu kan, nggak tenang gitu. Ketika dalam kondisi diserang kanan kiri tengah itu banyak bolongnya lah gitu. Tapi ketika si Pelupe sih ada pemain jangkar sama Tom Hay sangat tenang lah kita. Apalagi di bawahnya itu juga ada trio itu Hubner, Itjes dan Rizky Ridho gitu. Oke. Optimis sih saya nanti di Oktober pengumuman drawingnya kita bisa menang ya. Insya Allah bisa. Kalau lihat komposisi pemain juga sebenarnya sih saat ini menurut saya sih udah naturalisasi baru sepertinya tidak perlu karena setuju, sudah ya? lengkap gitu. Betul. Kepingan puzzle yang dicari dari awal era STY sekarang itu udah lengkap. Udah lengkap. Lihat dari kiper Kang. Ya. Kiper kita punya 2 kiper kelas dunia lah. Ada Martin Paes main di FC FC Dallas di Liga Amerika Serikat, kemudian juga Emil Audero di Palermo Serie B. Ya. Kemudian di belakang juga itu udah paten lah trio ada Hubner, Ridho, ada Itjes. Belum lagi ada back termahal, pemain termahal di Asia. Ya. Messengers belum main ya. Yang nggak tahu sekarang dia mau bakal main di mana kan? Ya. Terus di kanan ada Kevin Dix, pemain baru Borussia Mönchengladbach. Ya. Ya. Kemudian juga Joe Lopez yang tadi dibahas. Ya ada perbedaan ketika saat Joy belum belum masuk di timnas dengan yang sekarang. Ya. Satu lagi tuh pemain tuh yang satu lagi pemain James yang belum main. Nah itu juga luar biasa itu. Semua pemain sampai sekarang kan belum main, hanya sekali lawan Australia, tapi kan debutnya kurang begitu memuaskan lah gitu. Nah itu juga menjadi opsi. Dan pemain-pemain Liga 1 juga sangat luar biasa sekarang. Ya, Ricky Kambuaya yang di 2 pertandingan mengimbangi terakhir lah, itu gitu. Mencuri perhatian. Ya. Di mana di era STY cadangan terus. Iya, cadangan. Terus. Kambuaya di lawan Bahrain itu seperti apa kan permainannya? Starter. Iya, starter. Kemudian lawan Cina dia tampil 88 menit. Ya. Dan yang baru nih Beckham Putra yang diragukan karena bisa nggak dia bersaing dengan para pemain abroad gitu. Kalau Kambuaya kan kualitasnya Beckham. Kambuaya kan starter baru di lawan Cina aja kan, waktu betul. Bahrain dia pengganti, tapi kan bikin assist yang luar biasa gitu. Iya, hampir gol. Kalau misalkan ada waktu itu Eliano tidak melambung bisa assist indah itu. Betul. Travela kan umpan khas disandingkan dengan Lamine Yamal. Makanya ketika kita bermain di round 4 gitu kan, lawan-lawan yang dihadapi oleh Indonesia juga sebenarnya lebih mudah dibandingkan dengan dibandingkan dengan Jepang. Kemudian yang sudah lolos kan ada Jepang, ada Australia, kemudian ada Iran, ada terus Irak masih belum. ini nih, ada Uzbekistan, Jepang, Iran, Uzbekistan, Korea Selatan dan Jordania. Jordania ya. Jordania juga luar biasa itu, bagus mainnya. Ya. Ini menarik. Makanya di peringkat 3-4 itu di grup A, B itu sebenarnya permainannya itu masih di bawah di bawah Iran gitu kan, di bawah Jordan, di bawah Uzbekistan gitu kan. Mungkin di bawah Jepang maupun Australia. Sebenarnya walaupun ya secara statistik ya kita sebenarnya malah menang gitu. Kang Luki Kang Ruri. Ya, menarik sih. Harusnya kalau dari statistik inilah entah itu harga pemain, entah itu pemain yang pemain Arabnya atau pemain Asia yang bermain di Eropa gitu kan lebih banyak di kita gitu. Otomatis kan pengalaman itu yang bisa menjadikan bekal lah untuk kita bisa lolos gitu kan. Dan mungkin satu yang perlu diingat, Indonesia dulu juga pernah lolos kan, waktu zaman Hindia Belanda namanya. Mungkin sekarang juga ini kan sama juga Hindia Belanda gitu. Campuran pemain Indonesia dengan keturunan dari Belanda gitu. Nah itu mungkin jadi sejarah kedua yang akan
terulang untuk di Piala Dunia mendatang 2026 ya. Apalagi di skuad kepelatihan juga makin lengkap setelah Petro Kluivert, Dennis Lanzat, terus kemudian Alex Pastoor. Oh iya. Kemudian ada juga scouting ya. Scoutingnya Simon. Scoutingnya ada apa? Ada putra Maluku. anak dari sang legenda Belanda. Oh, Jordi Cruijff. Oh ya. Gabung. Terus terakhir ini talent scouting adalah Tom Simon Tahamata. Yang bisa dibilang apa ya namanya ya? Lengkap lah gitu, mulai dari skuad kepelatihan, pemain juga. Lebih. Tapi itu kan jangka panjang kan itu. Iya. Jadi kalau melihat rentetan struktur kepelatihan, kemudian tim teknik, kemudian tim scouting itu kan sebenarnya nggak instan. Dia butuh waktu, ya katakanlah paling cepat 3 tahun baru bisa ketahuan gitu. Yang justru yang instan ini ya itu tadi gitu, yang tim kepelatihan 3 orang itu ada Petro Kluivert, kemudian Denny Lanzat sama Alex Pastoor itu yang benar-benar instan. Dia mau nggak mau tidak ada friendly match, tidak ada pertandingan persahabatan gitu. Tapi dia langsung menerapkan strategi itu di setiap pertandingan gitu. Mau nggak mau dia harus memutar otak bagaimana caranya ya misalnya perjudian lah. Perjudian di mana-mana juga ada pain, ada gains. Tidak ada sesuatu yang kita tidak butuh pengorbanan lah intinya. Makanya perjudian ini juga sangat PSSI ya luar biasa lah, bisa mengambil trio pelatih Belanda itu untuk meramu tim kita gitu. Makanya kan buktinya sudah kelihatan gitu. STY dari 6 pertandingan dia hanya menang 2 kali. Tapi si Petro Kluivert ini dengan 3 pertandingan dia udah 2 kali menang, 1 kali kalah. STY lebih banyak, draw-nya 6 pertandingan, dia 2 kali menang, kemudian 3 kali seri, dan 1 kali kalah memang ya, lawan Jepang kemarin. Jepang 4-0 ya. September nanti timnas ada 2 laga FIFA ya, FIFA Friendly lawan Lebanon dan satu lawan Kuwait. Itu juga antisipasi uji coba ya, karena coba lawan tim dari Arab Tengah, pada saat nanti Oktober ya. Gimana Kang? Kalau melihat 2 laga uji coba itu nanti bulan September melawan 2 tim Arab, apa yang dicari dari Petro Kluivert sendiri dengan mengagendakan uji coba melawan 2 negara Arab? Justru itu kalau untuk pertandingan persahabatan itu friendly match itu untuk merubah taktik-taktik lah atau taktikal lah. Kalau selama ini kan lebih banyak bertahan dengan gaya serangan balik, counter attack gitu kan. Nah mungkin di pertandingan persahabatan itu bisa melakukan perombakan lah gitu, perombakan strategi gitu. Ada plan A, plan B, plan C, dan plan D mungkin, atau plan E juga perlu diskemakan gitu ketika di pertandingan persahabatan. Makanya ketika pertandingan lawan Jepang ini ya saya kelihatannya si pelatih ini, tim pelatih nggak mau melakukan perubahan yang sangat besar gitu. Dia akan tetap mempertahankan pola yang lama gitu, mengandalkan serangan balik gitu. Ya, senjatanya kan itu di kita itu di timnas itu. Kalau nyerang terus juga, kalau lawan Australia kan kemarin nyerang terus tuh. Ya 20 menit awal sih oke gitu, banyak menciptakan peluang. Tapi kan setelah 20 menit ke sana malah kita yang kebobolan gitu kan. Betul. Nah makanya di pertandingan persahabatan nanti paling tidak akan membuat skema-skema pertandingan, skema permainan lah, atau game plan yang bisa diterapkan mungkin 1, 2, 3 lah, plan A, plan B, plan C lah gitu kan, yang bisa dilakukan oleh tim kepelatihan untuk membuat sebuah timnas yang sangat solid dan kuat lah itu. Dan juga cukup berat persaingannya ya, hanya juara grup di putaran 4 yang lolos ke Piala Dunia. Dan satu lagi itu playoff kemungkinan melawan negara Amerika Latin atau dari Afrika, benua Afrika di uji lawan benua Afrika.
Mudah-mudahan sih kita berharap kita bisa juara. Ya. Juara Nah itu grup tinggal itu aja, Kang Roy. Jadi penentuan tuan rumah itu Iya. yang sangat apa ya? Kalau menurut awal-awal itu FIFA itu mengatakan Menunjuk bahwa Qatar dan ya, Arab Saudi ya. Arab Tapi Saudi. kan sebelumnya itu harus Harus FIFA ada itu di bidding tempat dulu. netral, Iya. enggak jujur di tempat netral Netral, gitu. Di tempat netral yang di 3 negara itu tidak ada gitu. Tapi sekarang AFC udah menunjuk Arab Saudi dan Qatar karena memang kekuatan Tapi finansial kan itu. peluang masih ini kan, karena FIFA belum menentukan, masih ada kemungkinan Indonesia terus dan negara-negara untuk menunjukkan tuan rumah masih ada peluang, Ya. mudah-mudahan gitu. Meskipun itu tipis ya Kang. Ya sangat tipis, tapi ya bagaimanapun juga sih kita berharap ya FIFA akan lebih fair lagi ketika pertandingan itu di negara-negara netral gitu. Betul. Misalkan di Korea Selatan kan udah ada wacana bahwa Korea Selatan siap menjadi tuan rumah gitu kan. Kemudian juga Jepang juga mau jadi tuan rumah gitu kan. Ya artinya kan kedua negara ini tidak mempunyai kepentingan gitu kan untuk ya meloloskan negara mana, tapi dia menjadi negara tempat yang dikatakanlah tidak ada intervensi apapun gitu. Siapapun yang menang, siapapun yang kalah, yaitu benar-benar pertandingan itu fair play gitu. Tidak ada campur tangan wasit, tidak ada campur tangan hal-hal yang teknis. Ya. Siapa tahu kalau di tuan rumah kan mungkin dari sisi makanan gitu kan, di hotel gitu kan, bisa yang mungkin bisa membuat orang itu lemas, pemainnya lemas bisa aja kan kayak gitu. Atau yang jelas itu ya pertandingan lah. Yang saya lihat wasit itu ya bisa dibeli kan. Wasit itu ya juga manusia gitu kan, yang masih membutuhkan yang masih mempunyai kebutuhan lah gitu kan. Ketika wasit sudah bisa dibeli gitu kan. Nah ini yang menjadi bahayanya ketika orang Arab itu kan, kebanyakan pemain Arab itu ya waktu sama Bahrain itu kan banyak yang guling-guling itu kan, akhirnya pelanggaran nggak kena tapi guling-guling di kotak penalti, ya bisa jadi dijadikan alat untuk senjata untuk jadi kerugian buat kita. Kan selama ini ya Indonesia sangat banyak dirugikan oleh negara-negara Timur Tengah ketika bertanding, apalagi kekuatannya juga hampir berimbang gitu. Walaupun sekarang juga saya akui ya sudah naik lah levelnya lah gitu, tidak seperti yang ditangani STY kemarin gitu kan. Mungkin bisa lebih perform lah gitu. Tapi ya itu tadi faktor-faktor non teknis yang menjadi kekhawatiran lah, gitu. Kita semua, sehingga ya kecurangan-kecurangan itu masih dipelihara ketika negara-negara di Arab atau Timur Tengah itu menjadi tuan rumah. Ya apapun nanti keputusan dari FIFA, mudah-mudahan tetaplah berharap timnas Indonesia bisa untuk pertama kali lolos dari babak kualifikasi ke Piala 2026. Ya, Oke, itu harapan makasih. kita semua. Ya, makasih Kang. Mungkin kita Sama-sama. bisa lanjut lagi obrolan soal timnas Indonesia, soal sepak bola terutama. Oke, siap. Terima kasih. Makasih Kang. Ruri, ya.